Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang ke-6. Berikut adalah penjelasan tentang beberapa tokoh filsafat ontologi beserta pemikiran. Yang pertama, tokoh idealisme Immanuel Kant. Immanuel Kant adalah contoh sentral dalam perkembangan idealisme transendental. Menurutnya, kita tidak dapat mengetahui realitas itu sendiri, noumena, tapi hanya bisa mengetahui bagaimana realitas itu muncul dalam pengalaman kita. Fenomena yang dibentuk oleh kategori-kategori pikiran manusia bagikan struktur mental kita menentukan cara kita memahami dunia. Dalam pemikiran, realitas tidak terpisah dari pemikiran atau kesadaran. Gregor Berkeley, filsafat asal tokoh utama dalam idealisme, subjek yang terdapat dalam benda-benda fisik tidak jika tidak ada meliriknya. Menurut Berkeley, segala sesuatu hanya ada jika ada yang mengalaminya. Artinya, dunia material tergantung pada kesadaran atau perspektif manusia. Yang kedua, tokoh realisme Aristoteles. Aristoteles merupakan salah satu tokoh yang mendalami realisme, yakni pandangan bahwa dunia nyata atau materi secara objektif dapat dipahami melalui pengalaman indrawi. Ia mendapatkan bahwa esensi dari dalam dirinya sendiri bukan tergantung pada pemikiran manusia. Bagi Aristoteles, pengetahuan tentang dunia ini dapat diperoleh melalui penyelidikan terhadap beberapa bentuk materi yang ada di dalam. Thomas Aquinas mengembangkan teori realisme yang menggabungkan ajaran filsafat Aristoteles dengan ajaran Kristen. Ia berpendapat bahwa Tuhan menciptakan dunia ini dengan hukum alam yang dapat dipahami manusia melalui akal. Menurutnya, kebenaran tentang dunia ini bersifat objektif yang dapat ditemukan melalui pengamatan serta akal budi. Tokoh nihilisme Friedrich Nietzsche adalah yang paling terkenal dengan pandangan nihilismenya. Ia berpendapat bahwa nilai tradisional dan agama telah kehilangan makna dan bahwa kehidupan tidak memiliki tujuan atau makna yang melekat. Mengajukan konsep kematian Tuhan untuk menggambarkan runtuhnya nilai-nilai moral tradisional dan mengganti pandangan itu dengan berpikir tentang manusia super yang menciptakan nilai-nilai baru lebih sesuai dengan kehidupan manusia. Jean-Paul Sartre. Meskipun Sartre lebih dikenal sebagai seorang eksistensialis, ia juga hubung dengan nihilisme karena ia berpendapat bahwa hidup tidak memiliki makna atau tujuan yang melekat. Manusia harus menciptakan makna dan tujuan hidupnya sendiri melalui pilihan dan tindakan, meskipun ini mengarah pada ketidakpastian dan rasa absurditas. Tokoh agnostisisme Immanuel Kant. Selain sebagai tokoh idealisme, Kant juga sering dianggap mengadopsi pandangan agnostis dalam beberapa aspek. Ia berpendapat bahwa kita bisa mengetahui realitas sejati atau hakikat Tuhan dan dunia luar pengalaman kita. Kant menekankan bahwa pengetahuan kita terbatas pada dunia fenomena, sementara hal di luar pengalaman kita, noumena, tidak dapat dipahami dengan pasti oleh manusia. David Hume adalah seorang filsuf yang juga dikenal dengan pandangan agnostiknya dalam hal agama. Ia spesifik dalam bukti yang diajukan untuk membuktikan adanya Tuhan atau kehidupan setelah mati. Hume berpendapat bahwa pengetahuan manusia terbatas pada apa yang dapat diamati dan dipahami melalui pengalaman, dan kita tidak dapat mengetahui secara pasti hal-hal yang tidak dapat diobservasi secara langsung. Nomor 5, tokoh materialisme Karl Marx mengembangkan materialisme elektrik yang mengatakan bahwa segala sesuatu termasuk ideologi dan kesadaran manusia pada dasarnya berasal dari kondisi material dan struktur sosial. Marx yang berpendapat bahwa perubahan dalam struktur ekonomi dan sosial mendorong perubahan dalam
ideologi dan budaya. Bagi Marx, kesadaran manusia bukanlah faktor pertama, melainkan ditentukan oleh kondisi material dan hubungan produksi dalam masyarakat. Demokritos adalah tokoh yang awal mengembangkan pandangan materialisme. Ia mendapatkan bahwa segala sesuatu terdiri dari atom-atom yang tak terpecah dan bergerak dalam ruang hampa. Demokritos berargumen dunia tidak diciptakan oleh kekuatan supranatural, melainkan hasil dari pergerakan yang tidak terlihat dan disebut sebagai atom. Francis Engels bersama Karl Marx mengembangkan pandangan materialis historis yang mengajukan gagasan bahwa sejarah manusia dan perkembangan masyarakat didorong oleh kekuatan material, dan bahwa pemahaman tentang materialisme adalah kunci untuk masyarakat. Engels kebanyakan berbahan sosial terjadi melalui konflik kelas yang didorong oleh kondisi material. Setiap tokoh ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang realitas dan eksistensi manusia dalam filsafat ontologi, baik dalam konteks pemikiran tentang dunia, hakikat manusia, atau hubungan antara pemikiran dan materi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.